Ya Jabir, yang pertama kali Allah Ta'ala ciptakan sebelum menciptakan yang lain adalah menciptakan Nur Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nurihi. Allah ciptakan nur, cahaya Rasulullah dari cahaya Allah Ta'ala sebelum Allah menciptakan yang lain. Baru dari situ, dari Nur Muhammad Rasulullah SAW terpecah-pecah menjadi dunia, bumi, langit, tumbuhan, binatang, manusia, dan semuanya. Maka hadirin sekalian, seumur hidup saya mau nanya sama bapak-bapaknya, sama ibu-ibunya yang hadir, pernah nggak seumur hidup terang-terangan di dalam kamar sendirian, tutup pintu, kemudian mengucapkan ya Rasulullah, terima kasih ya Rasulullah? Pernah nggak terima kasih sama Nabi? Hah? Nggak usah dijawab, masing-masing nanti dijawab di rumahnya masing-masing. Iya hadirin, tidak ada kita kalau tidak ada Nabi. Intinya itu. Berarti apa hadirin sekalian? Kita dapat nikmat apapun seumur hidup kita, maka ada jasa Nabi Muhammad SAW di situ. Kita dapat nikmat makan, ada jasa Nabi. Kita dapat nikmat karena punya istri, karena punya suami, ada jasa Nabi Muhammad SAW. Kita dapat nikmat hidup yang lain, ada jasa Nabi Muhammad SAW di situ. Kapan berterima kasihnya? Dikasih bantuan sama bupati, Masya Allah, terima kasihnya 1 bulan bahkan 1 tahun. Dikasih bantuan sama kepala desa, Masya Allah, diceritakan ke semua orang. Dikasih bantuan sama orang kaya, Masya Allah, dia berterima kasih dan dia ceritakan kepada semua. Pernah tidak bercerita kepada orang-orang bahwa berterima kasih karena adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makanya hadirin sekalian, malam ini luar biasa karena acaranya ada 2. Yang pertama memperingati haul waliullah, dan alhamdulillah beliau guru saya dibimbing beliau kurang lebih antara 18 sampai 20 tahun. Beliau Al-Habib Ja'far bin Muhammad bin Hamid Al-Kaf. Beliau sahibul fadilah, sahibul karamah, Al-Ghawth. Itu pangkat kewaliannya. Nanti saya akan cerita tentang beliau karena ini salah satu acara ini adalah haul. Arti haul memperingati seseorang, dan kita ingin mendengar, syukur-syukur bisa meniru. Yang kedua, perayaan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan membahas tentang Rasulullah SAW. Nanti sesudah itu saya akan membacakan, menceritakan tentang siapa Al-Habib Ja'far bin Muhammad bin Hamid Al-Kaf. Dan sesudah itu baru kita nanti membaca maulid, tapi dengan rasa. Hadirin sekalian, betapa kita setiap ditanya ngaku bahwa kita umat Nabi Muhammad SAW. Betul? Kita ini umat siapa? Kita umat siapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Bangga tidak punya Nabi Muhammad SAW? Yang jawab 4 orang. Bangga tidak punya Nabi Muhammad SAW? Bangga hadirin. Kita minta tidak?
Kita nggak terus minta sebelum lahir, ya Allah ya Rabb, jadikan saya umat Nabi Muhammad SAW. Enggak. Nabi Musa alaihissalam sampai terang-terangan mengatakan, aku ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Siapa yang pengen? Nabi Musa alaihissalam. Nah, kita nggak minta, kita nggak rencana, kita nggak tahu. Alhamdulillah, ta'adus binikmah, Allah jadikan kita lahir sekarang, dan malam ini insya Allah kita masih jadi orang Islam, masih jadi umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangga tidak Bapak Ibu? Yang saya tanya bukan ini, yang saya tanya sekarang nih. Jawab dengan jujur. Kalau malu dalam hati, nggak bisa sekarang, nanti pulang dipikirin. Nih pertanyaannya, sekali-kali dibalik. Kira-kira Nabi Muhammad SAW bangga enggak ya punya umat kayak saya? Begitu Pak, Bu. Kalau mau nanya itu, kalau kita bangga sama Nabi Muhammad, pantas. Beliau manusia sempurna, beliau kekasih Allah Ta'ala, beliau orang yang amat cinta kepada kita. Kalau kita bangga, pantas. Sekali-kali dirubah. Nabi Muhammad ini bangga nggak punya umat kayak saya? Ibu bangga nggak sekarang punya suami? Bangga. Besok nanyanya dibalik, Bu. Wahai suamiku, bangga tidak engkau punya istri seperti aku? Begitu, Bu. Nanti baru berasa, ya Allah ya Rabb. Yang suami juga sama. Nanya ke istrinya, wahai istriku, apakah engkau bangga, apakah engkau bersyukur punya suami model kayak saya? Iya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ini kalau nanya adil. Selama ini kan kita nanya selalu yang di luar yang kita tanya. Jarang diri kita tanya untuk orang luar. Jadi kepala desanya yang nanya, wahai warga desa Krawas, kalian bersyukur tidak punya kepala desa kayak saya? Gak usah dijawab, ini contoh. RT juga begitu. Pak RT-nya nanya sama warga, kalian bersyukur gak punya RT kayak saya? Bu, iya Bu. Besok-besok nanya suaminya begitu. Kalau malu nanya, ibu sendirian di kamar. Ya Allah, saya ini istri yang manfaat nggak ya? Jadi nanti jujur jawabannya. Yang suami juga begitu. Berat Bapak. Coba saya pengen tahu yang hadir nih banyakan bujangan apa banyakan yang udah punya istri? Coba yang punya istri ngacung tangannya. Saya udah punya istri nih, makanya saya ngangkat tangan. Yang nggak ngangkat tangan saya doain, biarin aja. Coba. Alhamdulillah banyak. Saya nggak mau ngomongin ibu-ibu, nggak. Saya mau nanya sama bapak-bapaknya. Pak, istrinya dan anak-anaknya sudah dinafkahi lahir batin belum? Jawabnya ragu. Saya ulang, wahai para suami yang hadir malam ini,
Sudahkah kalian memberi nafkah lahir batin kepada istri dan anak-anak kalian? Alhamdulillah. Coba ya Bu, kita uji nih pernyataannya. Ya Bu, kita uji. Jadi bapaknya yang ngaku, diaku nggak sama ibu sebagai istrinya? Bu, yang punya suami ngangkat tangannya. Yang nggak ngangkat saya doain. Ah, sudah, alhamdulillah. Saya mau nanya Bu, selama ibu jadi istri, pernah nggak dipanggil sama suami, wahai istriku, datang ke sini, baca surat Al-Fatihah. Bapak mau dengar salah apa enggak ibu bacanya? Pernah Bu selama jadi istri? Bapak-bapaknya diam aja, ini yang jawab kan istrinya. Belum pernah Bu? Belum. Saya mau nanya Bu, selama ibu jadi istrinya, pernah nggak bapaknya ngeliat ibu disuruh ngambil air wudhu, disuruh wudhu, bapaknya ngomong, Bu tolong wudhu, saya mau lihat ibu wudhunya bener apa enggak? Pernah Bu? Belum pernah. Saya mau nanya sama ibu-ibu, malam Jumatnya lancar Bu? Ini kan ada anak-anak. Malam Jumatnya lancar nggak Bu? Lancar, alhamdulillah. Saya mau nanya Bu, selama ibu malam Jumatnya lancar, jumlahnya udah nggak kehitung. Pernah nggak ibu waktu mandi junub, mandi hadas besar, diperhatikan oleh suami, suami pengen tahu mandi junub ibu benar apa salah? Pernah Bu? Belum. Masya Allah. Terus suami ibu model apa? Nih lagi nggak ngomongin bapak, nggak, saya lagi nanya sama ibu Pak. Bu, ibu dinafkahi lahir batin? Sudah, alhamdulillah. Nafkah lahir batin apa Bu? Sandang, pangan, papan, malam Jumat. Ya. Ibu dikasih makan nggak? Ibu, anaknya, alhamdulillah. Ibu dibeliin pakaian, anaknya, alhamdulillah. Ibu dikasih tempat tinggal, mau ngontrak kayak mau enggak, pokoknya dikasih tempat tinggal. Dikasih Bu. Anaknya, alhamdulillah. Ibu malam Jumat dikasih Bu. Alhamdulillah. Anak perempuannya malam apa Bu? Kok diem? Kan suami wajib memberi nafkah lahir batin, betul Bu? Ibu dikasih sandang, anaknya dikasih. Ibu dikasih tempat tinggal, anaknya dikasih. Ibu dikasih pakaian, dikasih makanan, anaknya dikasih. Ibu dikasih malam Jumat. Saya mau nanya, anak perempuannya malam apa? Bingung ya Pak? Bingung ya Pak? Berarti selama bapak jadi orang tua belum ngasih nafkah batin ke anak. Yang dikasih baru istri. Tambah bingung ya Pak? Artinya kalau bapak punya anak perempuan 3, umurnya sudah dewasa, selama dia jadi anak bapak, bapak belum memberi nafkah batin. Karena apa? Nafkah batin hanya diberikan kepada istri. Sadar Pak? Mulai sadar kan? Ya Allah, berarti malam Jumat bukan nafkah batin. Bu, ibu nggak makan, lapar nggak Bu? Lapar, dikasih makanan jadi kenyang. Itu lahir apa batin Bu? Hah?
Lahir apa batin, Bu? Lahir. Ibu kedinginan, dikasih pakaian, hilang dinginnya jadi hangat. Itu lahir apa batin, Bu? Hah? Lahir apa batin? Lahir. Badan ibu kedinginan, dikasih pakaian. Ibu nggak punya tempat tinggal, artinya nggak aman. Kena panas matahari, kena hujan. Suaminya bikin rumah, ngajak ibu mau di rumah kontrakan, mau di rumah sendiri. Ibu tidak kehujanan, tidak kepanasan, aman di dalam rumah. Nafkah lahir, nafkah batin? Lahir. Ibu malam Jumat lapar, bapaknya datang. Ibu sesudahnya kenyang. Nafkah lahir, nafkah batin? Lahir. Bayangin hadirin sekalian, yang pangkatnya suami sudah 15 tahun jadi suami, 20 tahun jadi suami, 10 tahun jadi suami, 5 tahun jadi suami, nggak paham nafkah batin. Makanya tadi saya nanya, kalau istri malam Jumat, anak perempuan malam apa? Kalau itu dikatakan nafkah batin. PR ya Pak. Nanti pulang ke rumah diskusi sama istri. Bingung, diskusi sama ustaz. Jadi nafkah batin ini apa kewajiban suami? Nafkah batin wajib diberikan oleh suami. Pertama, kenalkan anak dan istri tentang Allah Ta'alanya. Kenalkan istri dan anak-anaknya tentang nabinya. Kenalkan istri dan anak-anaknya tentang agamanya. Kenalkan istri dan anak-anaknya tentang akhlak wa adab. Coba diulang ya Bu. Ngacung yang tadi pangkatnya suami, saya ngacung nih. Jangan malu, saya udah tahu tadi jumlahnya. Yang nggak ngangkat saya doain. Dah turunin lagi. Pak, sedemikian berat tanggung jawab suami. Nanti para istri akan nuntut, nanti para anak akan nuntut. Ketika suaminya hanya mengenalkan dunia, ketika suaminya hanya mengenalkan yang lahir, batin istri, batin anak kering dan kosong. Habib, jangankan saya ngajarin istri, untuk diri saya saja saya belum tahu apa-apa. Ini fungsinya hadir pengajian semacam ini. Makanya jangan jauh sama ustadz, jangan jauh sama kiai, jangan jauh sama habaib, jangan jauh sama majelis taklim, jangan jauh sama pesantren, jangan jauh dengan majelis ilmu. Wajib kaum laki-laki khususnya untuk hadir, belajar, cari tahu agar supaya bisa memberitahu anak dan istrinya. Untuk hal kecil tadi saya tanya, bagaimana pernah tidak memperhatikan wudhu istrinya, wudhu anak-anaknya? Tanggung jawab suami. Pak, nanti di akhirat, di yaumil hisab, di padang mahsyar, paling repot para imam. Siapa nanti yang sibuk? Yang sibuk pengen nolongin, yang sibuk ngajak supaya selamat. Manusia satu-satunya manusia yang sujud nggak mau bangun sebelum Allah Ta'ala memberi hak syafaat. Sujud minta hak syafaat kepada Allah Ta'ala agar bisa menolong umatnya. Hanya satu,
Beliaulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, nanti di padang mahsyar, di saat semua catatan ditampilkan, di saat Bapak dan Ibu kebingungan, Rasulullah sujud minta sama Allah Ta'ala. Buat siapa? Buat nolong umatnya. Tapi ada satu cerita yang akan saya sampaikan di sini agar kita ngeri sedap. Rasulullah pernah berkumpul dengan sahabatnya, kemudian Rasulullah tertunduk dan menangis. Saya singkat saja ceritanya. Sahabatnya bertanya, "Wahai Rasulullah, ya Habibullah, kenapa engkau menangis?" Sehingga para sahabat ikut nangis walaupun nggak tahu nih apa. Lalu Rasulullah mengatakan, "Nanti dikala aku akan memberi syafaat, dikala aku akan menolong umatku, maka ada sebagian dari mereka menolak pertolonganku. Bahkan mengatakan, siapa engkau berani-beraninya menolong di situasi seperti ini?" Kaget Pak, Bu, sahabat kaget. "Ya Rasulullah, siapakah mereka? Apakah mereka dari umat lain, dari umat Nabi Isa, dari umat Nabi Musa, dari umat Nabi Ibrahim?" Rasulullah tertunduk dan semakin menangis. Di dalam riwayat dikabarkan air mata Rasulullah menetes sampai ke janggutnya dan jatuh ke bawah. Saking derasnya air mata. Lalu Rasulullah mengangkat wajahnya. Beliau mengatakan, "Tidak, mereka bukan dari umat lain, mereka dari umatku." Kaget sahabatku, "Ya Rasulullah, siapa mereka yang tidak mengenal engkau ya Rasulullah, yang akan engkau tolong tapi menolak?" Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? "Mereka umatku yang ketika hidup di dunia tidak mau mengenal aku." Nanti pulang ke rumah, kunci pintu, tanya sama diri sendiri, saya nih ke Nabi Muhammad SAW sudah kenal apa belum? Bu, Ibu mau tahu bedanya tahu sama kenal? Supaya jelas Bu. Ya, saya kasih pertanyaan Bu. Ibu tahu nggak Presiden Indonesia sekarang? Tahu siapa? Bapak Jokowi. Kenal nggak Bu? Kenal. Ibu tahu Presiden Indonesia sekarang siapa? Bapak Jokowi. Kenal nggak? Enggak. Tuh bedanya tahu sama kenal. Bapak tahu nggak Bupati Belitung sekarang? Tahu. Kenal nggak? Enggak. Itu bedanya tahu dan kenal. Sekarang saya nanya, tahu nggak Nabi kita siapa? Tahu. Kenal nggak? Nggak usah dijawab. Nanti pulang ke rumah pertegas masing-masing. Kalau kita cuma sekedar tahu, apa bedanya dengan umat Nasrani? Kalau kita sekedar tahu, apa bedanya dengan umat Buddha? Kalau kita sekedar tahu, apa bedanya dengan umat Hindu yang ada di Indonesia? Kalau nggak percaya, besok Bapak cari teman yang beda agama, yang orang Nasrani atau orang Buddha, tanya ke dia, tahu nggak nabinya orang Islam? Saya yakin insya Allah dia bakal menjawab tahu. Lalu Bapak teruskan, kenal nggak? Dia pasti akan jawab, kan bukan nabi saya, gimana saya kenal? Balikin ke diri sendiri. Kalau saya cuma sekedar tahu, apa bedanya saya dengan umat Nasrani? Apa bedanya saya dengan umat Buddha? Apa bedanya saya dengan umat Hindu? Saya ke nabi saya sama seperti mereka.
Halo Pak, ini kenapa ini? Mikir. Gak apa-apa, lebih baik mikir sekarang daripada besok udah mati. Maka mulai sekarang cari tahu nabinya. Saya kasih rumus ya Pak. Rumus ini berlaku bagi apa saja. Ketika makin tahu kita kepada sesuatu, makin tahu, mulailah kita kenal. Ketika kita makin kenal, muncul suka. Ketika rasa suka ini dipelihara terus ditambah, muncul cinta. Kalau cinta ini dipelihara terus akan muncul kerinduan. Kalau sudah rindu, nggak ada obatnya kecuali pertemuan. Saya mau nanya kepada yang hadir. Saya kalau ceramah memang begini Bu, banyak nanya, tapi nggak usah dijawab, nanti dijawabnya bawa pulang aja ke rumah. Saya mau nanya sama Bapak Ibu, pernah tidak Bapak Ibu seumur hidup selesai sholat, selesai assalamualaikum warahmatullahi, terus sujud nangis, ya Rasulullah, saya rindu ya Rasulullah, saya pengen ketemu. Sebagaimana rindunya bapak ketika anaknya pergi jauh, entah pendidikan, entah pesantren, entah apapun, bapak rindu kepada anak, nangis pengen ketemu. Sebagaimana ibu ketika anaknya jauh, ibu nangis pengen ketemu karena rindu. Pernah Pak? Gak usah dijawab. Saya cuma ngasih tahu kisi-kisinya. Kalau seumur hidup belum pernah meminta seperti itu, berarti tidak punya rindu. Kalau nggak punya rindu, cintanya dipertanyakan. Kalau cintanya dipertanyakan, berarti belum tentu kenal. Kalau nggak kenal, bisa jadi bapak dan ibu hanya sekedar tahu kepada nabinya. Makanya nanti selesai saya tausiah, ketika nanti membaca maulid, itu sebetulnya ngobrolnya kita sama Nabi. Sholawat yang kita sampaikan itu bentuk terima kasih dan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya salah satu nanti ketika berdiri, nanti dibaca maulid berdiri, kemudian kita mengucapkan apa? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Kita lagi komunikasi Bapak Ibu. Ya Nabi salam untukmu ya Nabi, ya Rasul salam untukmu ya Rasul. Maka ketika nanti membaca marhaban ya marhaban, marhaban artinya selamat datang. Siapa yang datang? Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang di hati kita, datang di pikiran kita, datang di keadaan kita. Maka yang kita ucapkan marhaban ya nurul aini, wahai cahaya mataku, selamat datang. Mana lebih utama datangnya bupati dibanding datangnya Rasulullah? Mana yang lebih utama datangnya Mustafa Al-Habsyi dibanding datangnya Rasulullah? Mana yang lebih utama datangnya siapapun manusia dibanding datangnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Makanya baca maulid itu nggak sembarangan Pak. Baca sholawat itu jangan sembarangan, pakai akhlak wa adab. Iya Pak, saya ambil logika sedikit saja logika. Allah Ta'ala perintahkan sholat. Apakah Allah Ta'ala sholat?
Sholat nggak Allah Ta'ala? Enggak. Allah Ta'ala perintahkan kita puasa wajib di bulan Ramadan. Apakah Allah Ta'ala puasa? Enggak. Allah Ta'ala perintahkan kita pergi haji. Apakah Allah Ta'ala pergi haji? Enggak. Allah perintahkan kita bersolawat. Allah Ta'ala sendiri Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan para malaikat bersolawat. Baru sesudah itu, ya ayyuhalladzina amanu sallu. Dahsyat enggak Pak solawat? Apa makna dibalik solawat? Sesungguhnya apa solawat itu? Solawat itu nyambungnya umat ke nabinya. Solat nyambungnya makhluk ke haliknya. Silsilah nyambungnya anak dengan orang tuanya. Silaturahim nyambungnya antar sesama. Wasilah nyambungnya sesuatu kepada sesuatu yang lebih mulia. Solat, solawat, silsilah, wasilah, tawasul, silaturahim bermakna hampir sama, yaitu nyambungnya sesuatu kepada sesuatu. Pernah nggak Bu baca solawat sampai berasa Nabi ada di depan? Ibu kalau lagi masak baca solawat Bu. Ibu lagi bersih-bersih di rumah baca solawat. Ibu lagi nyusuin anak baca solawat. Mau solawat apa aja silahkan. Kalau mau saya ajarin solawat adrik nih. Iya Bu, gendong anak nih nidurin sambil baca. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khud biyadi qalat ilati adrikni. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi. Salawat dan salam untukmu wahai tuanku, wahai bagindaku, wahai majikanku. Ya Rasulullah khud biyadi, ya Rasulullah ajak saya, bawa saya, angkat saya. Qalat hilati adrikni, sesungguhnya aku ini lemah ya Rasulullah. Mau salawat yang lain silahkan. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asani wa darat. Macam-macam, yang penting hatinya nyambung. Bahwa kita butuh nabinya. Ya Pak, nanti selesai ini kita baca maulid, saya minta hadirkan hati, hadirkan pikiran yang khusyuk bahwa saya sedang komunikasi sama Nabi. Emang bisa Beb komunikasi sama Nabi? Kenapa nggak bisa? Bapak kalau lewat kuburan disuruh ngapain? Suruh ngapain? Lewat kuburan muslim, assalamualaikum ya ahlil kubur. Terus yang di dalam kubur jawab apa? Waalaikumsalam ya ahli dunia. Komunikasi nggak Pak? Apalagi Rasulullah SAW jelas riwayatnya sahih. Allah Ta'ala kembalikan roh Nabi di mana umatnya membacakan sholawat, maka Allah Ta'ala kembalikan roh Nabi dan Rasulullah menjawab sholawat umatnya. Sholawat yang mana? Sholawat yang dengan kefahaman, sholawat yang dengan kecintaan. Halo Pak, ini bahaya loh Pak, nggak ada yang jawab Pak. Ini jadi mikir nih saya nih. Bu, ibu cinta sama suami? Cinta. Jawab begitu aja takut. Pak, cinta nggak sama istri Pak? Cinta.
Emang kalau jawab cinta terus digampar? Enggak. Saya sarankan Bapak Ibu, Bapak cintai istri, sisa cinta yang ada di Bapak kasih sisa. Ibu cintain suami, kasih sisa Bu. Sisa dari mana Beb? Sisa cinta sama Allah, sisa cinta sama Nabi, sisanya tuh ada sedikit gak apa-apa kasih suami. Begitu juga suaminya. Emang begitu Beb? Ya iya Pak. Tidak beriman, la yu'minuna ahadukum, tidak beriman di antara kalian apabila ada yang lebih kalian cintai dibanding kecintaan kalian kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau ibu lebih cinta kepada suami dibanding cinta sama Nabi, siap-siap Bu, la yu'minuna ahadukum. Bapak cinta sama istri, lebih cinta ke istri dibanding Nabi, siap-siap masuk golongan la yu'minuna ahadukum. Bapak lebih cinta jabatan, siap-siap masuk la yu'minuna ahadukum. Bapak lebih cinta harta, siap-siap la yu'minuna ahadukum. Memang enak. Halo panitia, ini sampai jam berapa ini? Hah? Bebas. Kesian ibu-ibunya. Bu, biasa di sini kalau acara sampai jam berapa? Sampai jam berapa Pak? Jam 10. Masya Allah, tega bener. Saya dari Jakarta ke Cengkareng berjam-jam naik pesawat tadi pagi, taruhannya nyawa Pak. Pesawat saya muter 5 kali di atas bandara gara-gara hujan badai. Udah mau mendarat, pilotnya ngomong ini cuaca buruk, digas lagi naik ke atas, goyang pesawat 5 kali muter. Harusnya jam 8 mendarat, jam 9 lebih saya mendarat. Baca doa nggak habis-habis. Begitu mendarat bersyukur, ya Allah, Allah masih kasih panjang umur, ya Allah, alhamdulillah, Allah masih kasih kesempatan, insya Allah ketemu warga Belitung. Sampai sini dibatasin jam 10, kelewatan nggak? Bu, ibu mah enak, kelar acara pulang ke rumah paling lama setengah jam. Saya kalau umpama mau langsung pulang ke rumah, tetap nunggu besok. Ya, bapak-bapak juga begitu. Masa kalah sama nonton bola? Giliran pertandingan bola jam 2 malam ditongkrongin. Padahal yang ditonton apa? Bola, ditendang ke sana, ditendang ke sini, masuk gawang diambil lagi, ditaruh di tengah, ditendang lagi, ditendang lagi, masuk gawang, ditaruh di tengah. Kok teriak-teriak kegirangan, nggak ngerti saya. Terus kalau pakai kalah, pakai ngamuk. Wah gila, Barcelona kalah. Wah ini ditanya, lu saudaranya Barcelona? Enggak. Lu kenal sama Barcelona? Enggak. Nah terus ngapain ngamuk? Giliran ngomongin nabinya gelisah. Padahal nanti di yaumil hisab yang dicari nabinya. Aneh nggak Bu? Bu, aneh nggak Bu? Ibu hadir pengajian, bapaknya hadir, gelisah. Giliran bapaknya bilang, Bu doain, saya mau ke Jakarta, ada urusan kerjaan, kalau berhasil saya bawa 100 juta 3 hari Bu. Kata ibu, ya Allah Pak, kok 3 hari? Saya doain seminggu nggak apa-apa Pak, tapi pulang bawa hasil. Ya Bu. Bu, halo. Ini duduk di sini sampai nanti selesai, dibanding 100 juta nggak ada apa-apanya Bu. 100 juta. Tapi banyak para istri kebingungan ketika suaminya
datang ke majelis, suaminya pergi ngaji, suaminya hadir di tempat seperti ini. Banyak istri di rumah kebingungan, giliran bapaknya izin mau cari dunia sampai jauh melewati lautan, istrinya malah ngedoain. Banyak kebolak-balik ya Pak. Jadi kira-kira kalau sekarang ini sampai jam 1 siap nggak? Yang jawab 3 orang. Kalau sampai jam 1 siap nggak? Jam 2 siap nggak? Saya nggak siap. Tega lagi. Saya datang sampai detik ini baru tidur 1 jam kurang lebih. Dari kemarin. Kenapa? Karena cinta saya kepada umat Belitung. Saya hampir 3 tahun nggak datang ke Belitung gara-gara Ustadz Corona. Iya Ustadz itu, Ustadz Pak, tanpa disadari Ustadz. Hai kalian jaga jarak. Iya, dulu remaja kalau pacaran rangkul-rangkulan, gara-gara Ustadz Corona nggak berani. Ya Bu. Dulu ibu-ibu seenaknya ketemu orang, buka ini buka itu, kata Ustadz Corona tutup pakai masker, nurut. Bapak-bapaknya dulu kalau di kantor cipika cipiki, salaman mah ini salaman mah itu, kata Ustadz Corona awas jangan pakai salaman. Bagaimana nggak Ustadz? Kata Islam suruh wudu, jangan batal wudu. Setiap hari minimal 5 kali. Masih pada ngeyel. Ustadz Corona bilang cuci tangan. Itu gara-gara Ustadz Corona kulit sampai ledes. Gimana? Datang ke restoran cuci tangan, mau ke sini cuci tangan. Ini hidung saya ukurannya nambah gede. Gara-gara Ustadz Corona. Mau kemana colok, mau ke sini colok. Iya, padahal dulu diajarin kalau wudhu sedot airnya supaya ngelewatin hidung. Nggak nurut-nurut sama Ustadz Corona, colok sekalian. Ustadz bukan? Ustadz bukan? Zaman dulu Rasulullah kholwat di Gua Hiro 40 hari. Umatnya disuruh belajar, sekali-kali nyepi dalam kamar, nador, tafakur tentang Allah Ta'alanya. Gak ada yang pada mau. Ustadz Corona datang, isolasi, di karantina. Jangankan orang lain, istri mau ketemu gak boleh. Ada yang protes istrinya, gak ada, nurut sama Ustadz Corona. Giliran suaminya mau pesantren, Bu, saya mau pesantren 2 minggu aja Bu. Bapak jangan cari masalah ya. Bapak mau apa nih? Ada apa nih? Tapi giliran ini Ustadz Corona yang nyuruh, silakan Pak. Ustadz gak tuh Pak? Ustadz Corona itu jaga jarak, jangan saling bersentuhan, yang bersih. Itu semua ajaran Islam. Semua yang diperintahkan di dalam menghindari corona ada di Islam sebelumnya. Gara-gara umatnya ngeyel, Allah turunkan Ustadz Corona. Wah, ajaibnya Ustadz ini nggak kelihatan, ditakuti. Iya. Saya pernah Pak ngalamin di mobil, di angkot, duduk lagi tenang. Padahal semuanya pakai masker. Paling pojok bersin, itu spontan semua. Supir stop kiri, loncat semua. Saya ngelihat ini kenapa ini? Jadi saking takutnya tuh sama Ustadz Corona. Saya kesian pegawai kesehatan. Ya Allah ya Rob, ibu-ibu masih disuruh nutup aurat. Kira-kira kan pakaiannya begini ya Bu ya. Itu petugas kesehatan disuruh nutup aurat double-double. Pakaian yang dia pakai, pakai lagi pakaian yang APD, alat pelindung diri. Udah pakai, masih pakai lagi helm. Udah pakai helm, masih pakai masker.
Itu sampai kalau petugas kesehatan lewat, kita nggak kenalin ini siapa. Islam nyuruhnya nggak begitu. Tutup aurat secukupnya, yang sopan, yang ini nggak nurut-nurut. Dikasih contoh mau Ustaz Corona, mau kayak begini.